ada apa ini? Ada apa ini? Gawat. Wah. Wah, dasar monster jahat ternyata. Wah, gimana ya, lari nggak ya? Tak akan kubiarkan monster itu menyebarkan kegelapan di kota ini. Aku harus berubah. Sekarang juga. Akan kulawan dia. Iya. Aku harus bisa. Saatnya berubah. Iya, rasakan ini monster. Enak toh. Makanya. Baik saudara, jadi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia saja bahwa saya ini adalah superhero ya. Ya, pertama kali saya posting gambar ini guys, kata tetangga saya kok mirip dengan alat perubahannya Ultraman gitu ya. Dan juga banyak komentar dari kawan-kawan di YouTube ya, yang mengatakan sama, seperti alat berubahnya Ultraman gitu Bung ya. Tapi kalau dari Wurkos sendiri, ini lebih mirip ke satelit gitu Bung ya, karena bisa dilebarkan seperti ini kan. Waktu satelit diluncurkan di roket, kalau sudah mengorbitkan, dia akan melebar ya. Ini sudah mengorbit di dunia YouTube Indonesia ya. Wurkos HD02 guys, yang mana dalam paket kelengkapannya, ini dia box luar, box dalam, user manual, USB-C to C, yang mana ini bisa dijadikan sebagai power bank juga guys. Dan juga ada 2 seal o-ring cadangan dan lanyard dikasih. Baik, untuk spesifikasinya ini dia guys. Lainnya SFT 70.2 ya alat utamanya. Untuk temperatur cahayanya 6000 sampai 6500 Kelvin. Untuk spesifikasinya ini dia Bung. Kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya. Baik, dengan maksimal output cahaya utamanya adalah 3200 lumens. Untuk throw-nya lemparan cahayanya 330 meter, ada green lasernya dan ada UV-nya juga, dan ada magnetnya juga di belakang. Yang mana magnetnya ini sangat kuat sekali Bung ya. Dan di bagian ekornya di sini juga ada oil tripodnya. Dan kita perhatikan secara detail untuk finishing bodinya yang sangat ganteng ini Bung ya. Oh, itu kan lekukannya benar-benar futuristik kayak robot-robot gitu ya. Saya dekatkan full. Nah, untuk warnanya sangat mengagumkan. Ini maco banget warnanya. Silver metallic gelap gitu ya. Jadi ini bukan hitam guys. Oke, bagian belakang ada logo HD02. Klipnya ini tebal, lebar gitu ya. Wah, seperti itu. Dan dibaut sebanyak 3. Ini untuk USB-C-nya. Nah, ini bisa untuk ngecas maupun bisa untuk power bank ya. Oke, bagian depannya Bung seperti ini. Ini kinclong banget. SFT 70.2 yang mana reflektornya smooth, dan ini adalah green laser, dan ini sinar ultraviolet yang mana menggunakan reflektor juga ya. Jadi bisa jauh juga ini jangkauannya guys. Nah, ini ada baut bunga kembang gitu ya, banyak 4. Dan di sini silver metallic gitu. Wah, ganteng banget sini Bung ya. Lalu di bagian sini ada switchnya. Antara lain kalau mau UV, ini tulisannya UV ya. Kita geser aja seperti ini Bung ya. Ini sorot utamanya, dan ini untuk green lasernya. Kalau kita tekan di sini, ini akan ada warna hijau Bung, yaitu indikator baterai ya. Pada saat kita ngecas juga, ini nyalanya warna merah. Kalau sudah penuh adalah warna hijau ya. Baik. Kalau warna hijau seperti ini 75 sampai 100%, dan hijau kedip-kedip itu 50 sampai 75, dan warna merah itu ya segitu guys, dan merah kedip-kedip itu kurang dari 25%. Dan untuk paket pembeliannya ini dapatnya set paket lengkap Bung. Ini baterainya dilepas pasang juga. Mulus sekali dratnya. Nah, ini dia. Yang mana bawaannya adalah Wurkos 21700 5000 mAh. Itu bagian dalam adalah per, dan lihat Bung, tebal ini ya. Bodinya ini. Per bawahnya seperti ini, dan ini dia detail untuk dratnya ya, luar biasa. Masukin baterainya Bung, serik, mulus banget ya, sampai erat. Jadi ini sekarang kita bahas nih, untuk cara mengoperasikannya. Kita operasikan dulu pada lampu-lampu yang ada di depan ini ya. Ini adalah sorot utamanya seperti ini, lurus ya. Klik aja, langsung nyala dia. Di sini kita tekan tahan. Nah, dia akan mulai menyala terang seperti itu guys. Pulnya ini udah hangat di tangan. Terang banget, silau ini. Saya ngeliat tangan saya ini udah silau sendiri guys. Klik sekali mati guys ya. Kalau untuk tekan tahan lagi, nah ini udah klap, itu berarti sudah paling terangnya ya. Tekan tahan lagi, dia akan meredup
sangat redup sekali. Dan ini mode paling redupnya, jadi bagus sekali nih untuk jarak-jarak dekat gitu Bung ya. Masih di sorot utamanya guys, seperti ini ya. Waktu off kita klik 2 kali, langsung instan turbo ini ya, turbonya klik mati. Sama seperti waktu kondisi nyala, kita klik 2 kali, dia juga turbo ya. Kalau kondisi mati seperti ini, kita tekan tahan, dia akan di cahaya paling redupnya ya. Sewaktu-waktu kita butuhkan gitu guys. Soalnya ini kan bermemori. Contohnya seperti ini di kecerahan pertengahan seperti ini ya. Kita matikan, kita nyalakan juga di tingkat kecerahan pertengahannya. Dan untuk peningkatan cahayanya, tipenya satu ini saja. Jadi tidak ada yang stepless ramping yang tek tek tek, itu tidak ada. Ini hanya smooth ramping. Dan untuk ke strobo ya, ini ada strobonya. Kita hidupkan seperti ini, klik 3 kali, 1 2 3. Nah, ini sangat memancarkan seperti model strobo yang cepat dan juga lap 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 lap. Pedas ini guys. Kemudian untuk mengunci tombolnya, waktu kondisi off seperti ini, klik 4 kali guys. 1 2 3 4. Nah, ini jadi aman dibawa-bawa dalam tas ya. Dia sudah mengunci. Oke, untuk membuka kuncinya 1 2 3 4 ya, sama caranya. Lalu kita geser nih untuk UV. Nah, ini ultravioletnya. Nah, ini udah nyala nih guys ya. Udah nyala, dia punya 2 tingkat kecerahan, yaitu ini tekan tahan, nah ini terang dan ini redup ya. Oke, kita tes pakai duet ini ya. Nanti kita coba di luar juga untuk UV-nya. Oh, langsung kelihatan itu ya, BI Bank Indonesia guys. Ini yang redupnya dan ini yang terangnya. Oh, kalau tes duet ini yang redup aja cukup ya ini. Kemudian kita geser di green lasernya Bung ya. Sini dan sini. Oke, seperti itu. Untuk green lasernya ini hanya on off ya. Kita klik, dia nyala, klik lagi mati. Berguna juga ya sebagai pointer guys ya. Dan bunyinya seperti ini guys kalau digeser-geser ya. Oh, nikmat ya, slek-slek seperti itu. Kemudian lampu sampingnya ini ada 2 nih guys. Kalau kita buka sedikit saja seperti ini tidak nyala ya. Tapi kalau kita bukanya terus, nah ini otomatis menyala dia. Warna cahayanya bisa putih sampai ke kuning. Nah, di sini keterangannya guys. Warna cahayanya 3000 sampai 6000 Kelvin dan di sini ada tutorialnya ya. Dan untuk engselnya ini solid banget, tidak goyang sama sekali guys. Dan ini waktu pergerakannya sangat halus, seperti ada kenyal-kenyalnya gitu Bung. Jadi kalau diginikan ya tidak langsung blak gitu ya. Karena ya memang benar-benar solid, kencang, erat gitu ya. Lalu bagian sini semacam ada besi bola gitu ya. Dan kalau ditekan-tekan ini agak ada pegasnya, mungkin di dalamnya ada per ya. Ya fungsinya untuk mengunci Bung ya. Coba ini kita tutup secara perlahan. Nah, dia akan otomatis off ya. Seperti ini. Dan bunyinya, oh ho ho. Oke, sekarang kita buka keduanya seperti ini. Yes, berubah. Saatnya berubah. Ini kita tekan, mati dia ya. Kita tekan lagi hidup ya. Tekan tahan. Ini untuk mengatur kecerahannya. Yes, ini lap udah paling terangnya nih Bung ya. Ya seperti itu. Oh ya, kalau mau butuh satu saja juga bisa nih ya. Seperti ini juga bisa. Oke. Kemudian tekan 2, tapi yang kedua ditahan untuk mengatur temperatur cahaya. 1 2. Nah, seperti ini. Ini putih sekali. Ini udah mentok, berarti dia tidak akan berubah. Kita lepaskan. Mau ubah lagi, tek tek seperti itu ya. Nah, ini akan menguning. Nah, lap ini paling kuningnya. Yes, seperti itu saudara-saudara. Sangat multifungsi sekali dan fiturnya banyak nih Bung ya. Lalu kita coba nih fungsi power banknya. Ini kita tes kabel bawaannya aja ya. Ini kabel bawaannya kan sudah C2C ya. Kemarin saudara waktu listrik PLN itu mati ya. Ini saya pakai untuk menghidupkan WiFi juga bisa ya. Dengan menambahkan OTG ya. Lalu ditambahkan kabel step up ke 9 volt seperti ini ya. Atau 12 volt bisa ini. Colokin aja di router WiFi. Ini bisa ya, bisa. Sekarang untuk ngecas HP nih. HP ini ada fiturnya fast charging ya. Apakah dia fast charging juga kabel bawaannya dengan ini? Coba ini dia. Oh, dia tidak fast charging ya, tapi setidaknya dia sudah bisa untuk ke power bank gitu Bung ya. Dan oke Bung, oke, mari kita cek kestabilan turbonya ya. Karena biasanya kan saya tesnya di high nih, dan ini saya tidak tahu high-nya di kecerahan berapa nih. Soalnya kan smooth ramping ya. Seperti ini. Oke lah, kita di turbo aja dalam waktu 5 menit Bung ya. Oke, nyalakan, klik 2 kali, turbo. Oke, mulai. Ini ya, fullnya di 2500-an lux. Wah, silau, sebentar.
Nah, seperti itu Bung, mantap sekali ya, dia stabil ya, ini masih berlangsung gitu ya. Tadi waktu turbo jerat gitu ya, di angka 2000-an ya. Kemudian perlahan-lahan step down setelah 1,5 menit, dia stabil ya sampai sekarang ini ya. Oke, coba saya matikan. Nah, mana dia? Oke, saya matikan seperti ini. Lalu saya turbokan lagi. Tek tek, biar. Nah, iya kan ya. Nah, seperti itu Bung ya, cara kerjanya. Dan ini suhunya ya panas. Kalau tidak step down, pasti nggak bisa dipegang. Kalau ini ya masih bisa dipegang lah ya, panas. Jadi yang namanya senter panas itu jangan takut guys. Memang yang namanya energi listrik yang diubah menjadi cahaya pasti menghasilkan panas. Itu normal ya. Dan untuk ketahanan baterainya Bung, ini dituliskan ya, paling lama itu 145 jam. Dan paling borosnya itu adalah pada turbo spotlightnya, yaitu 1 menit. Ya seperti yang kita tes tadi, kemudian step down ke 1000 lumen dan akan berlangsung selama 105 menit itu ya. Dan ini tipe-tipe yang lepas pasang baterai. Jadi Anda bisa membawa baterai cadangan sebanyak-banyaknya, ukuran 21700 yang penting. Kalau memang butuh kegiatan outdoor berhari-hari gitu ya. Dan mantap, langsung kita tes di luar aja langsung. Oke saudara, kita perhatikan pada karakter spotlightnya ya. Ini dari tembok ya sekitar 10 cm gitu Bung. Dengan jarak segini dia lebar banget gitu ya. Dan untuk polonya dia unik, seperti huruf U begitu ya. Ini disebabkan karena ya ini berada di samping guys. Tapi ketika di tempat yang luas, ini tidak berpengaruh sama sekali. Dan untuk fokusnya ini, karena reflektornya kecil, ketika disorotkan di jarak jauh, itu titik fokusnya akan lebar. Seperti ini dia. Syukurlah hari ini hujan, jadi bisa melengkapi ulasannya Bung ya. Tadi kalau di lapangan, itu waktu tidak hujan. Nah ini, kalau cahaya pada saat lingkungan basah ya. Ini redupnya, saya tekan tahan nih. Nah ini pertengahannya mungkin saja ya, karena smooth ramping tidak bisa saya perkirakan. Tekan tahan lagi Bung. Ngek, yes, lap. Ini full terangnya ya, atau turbonya seperti ini. Nah seperti itulah sorotan cahayanya, fokusnya ya, dia lebar. Nah segitu, ini baru jarak 10 meteran gitu ya. Coba untuk jarak 60 meteran, turbo langsung ya. Nah segitu lebarnya. Oke, jadi semi floodlight juga guys. Dan untuk lingkaran cincinnya juga sangat lebar sekali ya. Oke, kondisinya berkabut Bung ya, habis hujan. 250 meter jalanan ini seret lurus. Apakah sampai pisang legend ya. Turbo, wah turbonya mempesona. Cahaya dari LED SFT 70 ini bagus guys ya. Ini di jalannya ini tanpa senter. Ini saya tampilkan senternya ya. Untuk pisang-pisang ya terlihat samar guys, karena memang ini bukan yang center fokus gitu ya. Dan sekarang untuk pisang legenda ya, tanpa senter pun sudah kelihatan sedikit karena sudah ada lampunya di sana Bung. Kalau di jarak dekat-dekat seperti ini ya tidak harus turbo, ini udah benderang ya. Benderang Bung. Atas pohon juga sudah nampak dengan baik ya. Turbo kan dia lebih benderang lagi. Wah kabutnya mantap sekali nih. Jadi bisa kelihatan nih sorotannya gimana gitu ya dengan adanya kabut seperti ini Bung. Wah ada putih-putih, apa itu guys? Ada putih-putih guys. Ya karung ya, nggak tahu isinya apa itu ya. Ini kalau di sungai Bung, ini belum turbo, sudah benderang. Oke, kemudian kita turbokan langsung ya. Nah seperti ini untuk cahayanya, sangat luas dan juga lebar Bung ya. Nah, oke, mantap sekali. Nah, ada senter guys di bawah jembatan ya. Wah, ternyata ada orang ya guys. Saya nggak tahu tadi.
Baik, kita uji floodlightnya guys, dan juga magnetnya secara vertikal gitu ya. Karena ini magnetnya kuat banget, langsung gigit dia ya. Ini kecerahan apa ya, nggak tahu ini. Sebentar, saya tekan tahan dulu. Oh, belum terangnya, ini paling terangnya bung. Nah ini sudah paling terangnya nih ya. Seperti ini dia. Ya. Syahdu banget. Ini untuk temperatur cahayanya sekitar 5000 Kelvinan saya buat seperti itu ya. Keduanya coba, keduanya seperti ini. Wah ini iya benar-benar erat bung ya. Oke, cahayanya sampai ke sana-sana gitu ya. Dan ini untuk lampu sampingnya, floodlightnya ini cukup stabil juga ya. Maksudnya dia tidak cepat step down gitu. Kalau step down sih ada, tapi nggak kerasa guys. Soalnya pelan banget step downnya. Dan ini sangat mantap sekali bentuknya ya. Yes. Kalau untuk floodlight ya seperti ini juga bisa buat center-center ya. Yang tidak suka terlalu fokus, nah bisalah pakai ini. Nah sekarang untuk UV-nya guys, kalau di outdoor ini redupnya ya. Ini itu menyala-menyala dan ini terangnya. Wah itu apa yang berkilau itu? Nah, nggak tahu itu apa guys ya. Mungkin beras ya. Wah ada mutiara juga bung ya. Tapi mutiara palsu itu. Ini kalau di pantai sih asik ya. Karena beberapa batu yang spesial itu kalau disorotin bisa menyala guys. Yang dicari-cari orang itu ya. Dan jaraknya juga lumayan jauh. Tidak hanya jarak-jarak dekat seperti ini saja. Nah itu apa yang menyala-menyala. Nah, bikin penasaran kan guys. Nyalanya makin terang ini. Karena dia bereflektor ya. Ini adalah sorotan yang di pinggirnya ya. Untuk sorotan fokusnya di sana tuh ya. Dia sudah menyala. Kalau seperti ini dia tidak menyala ya. Oh serpian beling itu guys. Jadi seperti inilah UV-nya. Selain untuk cek uang ya. Lalu untuk lasernya ya saudara. Laser ini dia tidak terlalu kelihatan sih di kamera. Dan untuk foto night mode ini dia hasilnya jelas banget kan ya. Nah ini fungsinya apa laser ini? Ya untuk pointer. Pointer itu memudahkan kita menunjukkan sesuatu. Pohon yang mana? Yang itu pakai jari. Yang mana sih? Kan ada banyak pohon. Yang itu loh, yang itu. Nah itu kan bisa mudah sekali guys. Untuk pencarian, evakuasi, sorotnya juga jauh juga ya. Selain itu bung, di siang hari juga bermanfaat. Contohnya buat ngusir burung atau jaga jemuran gabah biasanya kan dijemur gitu ya bung ya. Ada ayam, daripada anda hush bikin berisik ya. Sorotnya saya pakai ini ayamnya bakalan kabur guys. Nah itu kalau ayam ya, kalau kucing malah dibikin mainan nah, seperti itu. Oke baik bung, jadi ini recommended untuk anda miliki ya dengan kategori center fitur, banyak fiturnya. Wurkos menghadirkan HD02 nih tipenya bung. Oh ya untuk hujan-hujanan ya, ini juga waterproof belum saya buktikan nih. Coba sebentar. Ini juga sudah IPX ya, IPX7 ya. Seperti ini bisa nyalakan. Pokoknya udah waterproof ya. Speknya ya untuk guyur-guyur kecemplung sebentar angkat nggak apa-apa ini. Setidaknya ini sudah waterproof ya buat jaga-jaga. Buat kualitasnya juga bagus, kokoh, rapat, solid gitu ya. Ganteng lah pokoknya, ganteng dan terang. Fungsinya juga suatu hal yang kita butuhkan sehari-hari lah ya. Sampai bisa untuk power bank juga ya Bu ya. Baik sekian itu saja, terima kasih telah menonton, selamat beraktivitas kembali dan semoga Anda sehat selalu.